Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini dari kelompok 12 yang terdiri dari Ibnu Halim, Habib Maulana Alfian Rizki. Di sini kami ingin menyampaikan materi hari ini yang berjudul kontrak baku. Semoga videonya dapat dipahami dan disimak dan jangan di-skip. Oke, mantap. Kontrak standar, kontrak baku, aspek hukum dalam bisnis. Pengertian kontrak standar atau baku. Istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu standar kontrak. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Contoh kontrak standar: perjanjian pembagian di lembaga-lembaga pembiayaan, kontrak jual beli tanah atau rumah, kontrak tabungan, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Pandangan pakar terhadap kontrak standar. Schlitter, kontrak baku bukan perjanjian atau kontrak karena kedudukan pengusaha yang menentukan klausul kontrak. Bertindak layaknya pembentuk undang-undang swasta, legio particular whatever. Pitlow, kontrak standar adalah kontrak paksa, Duan kontrak. Stein, kontrak baku dapat diterima berdasar fiksi adanya kemauan dan kepercayaan. Fikti, Van Wel and Vertuen. Hondius, kontrak baku mengikat berdasar kebiasaan (Gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas bisnis. Anatomi kontrak atau akad. 1. Judul akad atau kontrak. Suatu judul yang mewakili isi akad dan kontrak tersebut, misalnya bisa ditulis kontrak jual beli jika perjanjiannya berupa jual beli antara pihak A si penjual dan pihak B si pembeli. Jual beli barang ringan memang biasanya tanpa kontrak tertulis, cukup dengan lisan atau nota saja. Namun barang berat seperti tanah dan rumah harus memakai kontrak tertulis dan lebih bagus lagi melalui notaris. 2. Pendahuluan. Dalam akad syariah terkadang terdapat pendahuluan berisi dasar hukum akad secara singkat yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, misalnya dalam akad jual beli. Bagian ini tidak harus dalam sebuah akad, namun ia dapat menjadi ciri khas bagi notaris syariah yang membedakan dengan notaris biasa. 3. Pembukaan. Berisi tempat dan waktu penandatanganan kontrak. Pada praktiknya di lembaga keuangan syariah, selain tanda tangan nasabah dan bank juga membaca teks ijab kabul dengan zahir. 4. Identitas pihak pertama dan kedua ditulis selengkap-lengkapnya sebagaimana yang diperlukan dalam akad atau kontrak tersebut. Misalnya, apabila pihak pertama adalah bank yang diwakili oleh kepala cabangnya, maka perlu dicantumkan juga. 5. Isi kontrak. Ketentuan umum berisi definisi-definisi yang dibutuhkan dalam kontrak tersebut agar tidak ada kesalahan tafsir. Ketentuan pokok berisi klausul-klausul yang mengatur perjanjian tersebut, mulai dari barang yang diperjanjian, jangka waktu, ketentuan pembayaran, sampai force majeure dan penyelesaian sengketa. 6. Penutup. Ketentuan peralihan
ketentuan mengenai perubahan isi kontrak, misalnya untuk perpanjangan ataupun penambahan objek kontrak, tanda tangan para pihak dan saksi jika ada. Yang selanjutnya, klausul-klausul yang dilarang. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak pembayaran kembali uang yang telah dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dibeli konsumen, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggung jawab gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Akibat hukum pelanggaran pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, larangan tersebut dikaitkan dengan kausa hukum yang halal. Jika kontrak standar melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 di atas, kontrak batal demi hukum. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat, semoga ada berkahnya. Sekali lagi terima kasih, minta ridha dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.